Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita masuk di literasi kajian pesantren Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlatun khobariyatun, ini merupakan jumlah khobariyah. Qusida biha ats-tsana. Yang dimaksudkan dengan jumlah khobariyah itu adalah ats-tsana, yaitu merupakan pujian Allahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi madmuniha, dengan segala pengertian dan segala kandungan yang ada di dalamnya tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Min annahu ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala malikun, merupakan pemilik di jami'il hamdi, atas seluruh pujian, minal kholqi, dari ciptaannya, dari makhluknya. Au mustahiqun, bahwa Allah itu adalah yang paling berhak li ayyahmaduhu, untuk mendapat pujian. Wallahu, dan Allah, ulima al-ma'budi, telah diketahui atas makhluknya bahwa Allah adalah yang paling berhak untuk diibadahi atau disembah bihaqqin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay malikun jami'al khalqi, itu Allah adalah pemilik semua makhluk, semua ciptaannya. Minal ingsi, dari manusia. Wal jinni, dan dari jin. Wal malaikati, dan malaikat. Wad dawabi, dan berbagai binatang, khususnya berbagai binatang yang melata. Wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun minha, dan setiap dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, yutlaqu alaihi alamun, dimutlakan atau diberikanlah, kira-kira begitu ya, sebuah nama alam, alamun. Yuqalu, maka dikatakan alamul insi, alam manusia. Wa alamul jinni, dan alam jin. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya, kalau ada alam selain alam jin dan alam manusia. Wa ghalaba fi jam'ihi, dan secara umum fi jam'ihi, di dalam jamaknya alam itu bil ya'i wan nuni, itu dengan ya dan nun. Aulal ilmi, dan ini adalah pengetahuan yang paling utama atau paling mendominasi, ala ghairihim, atas yang lainnya. Wahuwa, dan alam itu minal alamah, merupakan tanda. Li'annahu, karena sungguhnya alamatun ala maujidihi, karena sungguhnya alam itu sebagai tanda atas keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ay dzir rahmah, yaitu yang memiliki rahmat. Wa iya iradatul khairi li ahlihi, yaitu yang mempunyai rahmat tadinya dzir rahmah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah iradatul khairi. Rahmat adalah menghendaki kebaikan li ahlihi, bagi orang yang menerimanya. Artinya orang yang menerima rahmat itu pasti selalu akan diliputi oleh berbagai kebaikan dan kebaikan. Maliki Yaumiddin, dibaca pendek ini ya, yaitu raja pada hari kiamat. Ail jaza,
ya, yaitu pada hari pembalasan, raja pada hari pembalasan, wa huwa yaumul qiyamah, dan itulah yang disebut dengan hari kiamat. Wa khussa bidzikri, dan secara khusus ya dijelaskan, diingatkan, li annahu la malika dhahiron fihi li ahadin, karena sungguhnya pada hari kiamat itu la malika, tidak ada yang menjadi raja atau yang menguasai, dhahiron fihi li ahadin, atas ya secara nyata seseorang atau siapapun, illallahu, kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bidalilin, dengan dalil, limanil mulkil yauma lillah, tidak ada yang menguasai pada hari itu, pada hari kiamat, lillah, kecuali Allah. Waman qara'a malika, ya, atau maliki dipanjangkan ya, famaknahu, maka maknanya malikul amri, yaitu yang menguasai segala perkara, kulihi, semuanya, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ahwa mausufun bidzalik daiman, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mausufun, disifati, bidzalika, ya, daiman, selama-lamanya. Artinya Allah yang menguasai segala perkara di hari kiamat, tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaghafiri dzambi, seperti Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Fasoha, maka sah, wuku'uhu, ya, menempatkan tadi bahwa Allah adalah penguasa atas segala perkara di hari kiamat, sifatul lil ma'rifah, di sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu lah kami menyembah, beribadah, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ayna hussuka bil ibadah, yaitu mengkhususkan kepadamu bil ibadah, dengan ibadah, tauhid, yaitu dengan mentauhidkan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ghairihi, dan yang lainnya, wa natlubu, dan kami wa natlubu al-ma'unata, dan kami memohon pertolongan, alal ibadah, yaitu dengan beribadah, wa ghairiha, dan dengan aktivitas atau perbuatan-perbuatan lain yang baik, merupakan bagian dari kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ay arsyadana ilaihi, yaitu berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim, kepada mereka, bil hidayah, dengan diberi hidayah, wayub dalu minal ladzina, dan kemudian diberi penjelasan atau diberi badal, minal ladzina, dari alladzina, bisilatihi, dengan disambungkan, ghairil maghdu, yaitu bukanlah orang-orang yang mendapat murka, alaihim, bagi mereka, wa huwa al-yahudi, itu orang Yahudi, ya, wala ghairu dhalin, dan bukanlah orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, wa huwa an-nasari,
yaitu orang-orang Nasrani. Wanuk ya pada waktu itu contohnya orang Yahudi dan Nasrani memang yang banyak tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menentang kebenaran sehingga mendapat jalan yang sesat. Tentu konteks hari ini bisa jadi kalau di Indonesia banyak berbagai suku yang berbagai individu dari berbagai suku yang juga akan dikategorikan sebagai orang yang sesat ketika tidak menerima kebenaran dan berperilaku yang tidak memegang teguh kaidah-kaidah kebenaran. Wa nuqtatul badli, dan kami menetapkan badal atau penjelasan ifadatun memiliki faidah lah gitu, kegunaan. Annal muhtadin, bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk laisu Yahudi wala Nasori, bukanlah Yahudi dan Nasrani gitu. Artinya bahwa penjelasan dari kitab Jalalain ini ya, orang-orang yang mendapat petunjuk itu bukanlah orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ini konteksnya pada waktu itu, konteks hari ini bisa siapa saja. Wallahu a'lamu bissawab, dan Allah Subhanahu wa taala Maha yang mengetahui kebenaran atas tafsir ini. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tafsir singkat dari surat Al-Fatihah dari tafsir Jalalain. Mari kita diskusi untuk memperkaya hazanah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.